Bilang dulu nih teman saya, kita nih kemarin masih bareng saya loh, mesti tahu-tahu tadi malam sudah meninggal. Nanti akan begitu juga, maka siap-siap saja. Siapnya gimana? Bukan siap matinya, siap nanti apa yang disiapkan untuk setelah mati. Kemudian qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, jika datang ajal kalian. Ajal itu dalam bahasa Arab artinya tempo, batas waktu. Jika datang batas waktu kematian kalian, batas rezeki hidup kalian, jika datang ajal kalian, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada yang bisa memundurkan, meminta tambahan, dan juga tidak bisa dimajukan. Cuma masalahnya karena kita tidak tahu kapan itu akan mati, ya kita makanya harus siap-siap. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu Bapak Ibu-ibu bahwa meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Maka sudah pasti jika sudah selesai ajal kalian, maka tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian dan juga anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Bapak Ibu-ibu, harta dan juga anak-anak dan juga semua di sekeliling kita ini semuanya bisa menjadi fitnah bagi kita, bisa menjadi ujian bagi kita. Jadi memang anak-anak itu ya, anak kita, pasangan kita, bahkan orang tua, bahkan teman-teman, semuanya itu memang nikmat. Cuma jika kita tidak bisa menjaga, bisa menjadi fitnah. Fitnah apa? Mengajak kita kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Maka jangan kalian dilalaikan oleh harta, juga anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Jangan gara-gara pasangan, anak, orang tua, teman, kemudian kita terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan itu, kata Allah, orang-orang yang rugi. Dia nikmatnya yang seharusnya dijadikan media untuk ibadah kepada Allah, malah itu menjadi penyebab dia maksiat kepada Allah. Maka orang seperti ini orang yang khasirun, orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Dan kata Allah, anfiqu, berinfaklah kalian, bayarkanlah, berikanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kita ini sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi di situ. Kadang-kadang kalau kita mau berbicara tentang rezeki, pasti kita membayangkan uang, harta. Padahal tidak. Rezeki itu banyak. Ada yang berupa kesempatan, ada yang berupa tenaga, ada yang berupa harta. Yang punya harta, ya berbagi hartanya. Yang punya tenaga, berbagi tenaganya. Yang punya misalnya keahlian, berbagi keahliannya. Oh, ini masjid ini butuh tenaga, ya kita bantu dengan tenaga. Gak punya tenaga, bantu dengan materi. Gak punya materi, bantu dengan pemikiran dan lain sebagainya. Punya kesempatan untuk bantu dengan kesempatan kita. Ada yang di sini misalnya punya jabatan, misalnya di pemerintahan, kemudian ingin bantu masjid dengan perizinan, bantu dengan masalah itu. Maka bantulah dengan apa-apa yang dirizkikan Allah. Bagi, infakkan. Cuma memang infak dalam istilah agama memang lebih kepada masalah harta. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Ketika sudah datang kematian, maka dia mengatakan fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, ya Rabb, kenapa tidak engkau akhirkan saja kepada ajal yang lebih dekat gitu. Sudah waktunya mati sekarang, pasti ingin merasa, wah coba seandainya saya hidup sampai besok atau minggu depan, begitu. Bapak Ibu-ibu, kalau ada orang yang sekarat, nggak usah orang kita gitu, kemudian kita sakit, pasti ingin ke dokter, berobat. Harapannya semoga sampai besok aja, minimal saya bisa banyak umur, sampai minggu depan aja, begitu. Padahal wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak
tidak akan pernah mengundur dari seorang kalau sudah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu khabir, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Di sini mahallus syahid apa? La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mundur sama sekali, akan memperlambat tidak dari seorang kalau sudah datang ajalnya. Kalau sudah waktunya mati ya mati, Pak. Dimanapun itu pasti akan mati. Cuma masalahnya matinya dalam keadaan apa kan gitu. Apakah sedang baca Quran atau sedang game kan gitu. Apakah sedang di masjid atau sedang misalnya maaf di tempat-tempat yang maksiat. Itu aja pilihannya. Pilihannya apakah mati di di rumah sakit atau mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, itu pilihannya. Kalau matinya sih mati. Cuma bagaimana cara matinya itu yang bisa kita usahakan. Kemudian ada 2 ayat lagi ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam ayat yang lain, ini dikutip oleh Imam Nawawi, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai jika datang kepada salah satu di antara kalian kematian, qala rabbirji'un, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, irji'un, kembalikan saya, kembalikan ke dunia. Artinya apa? Jika orang-orang meninggal, ini katanya, kata para ulama, ini enggak hanya untuk orang-orang yang maksiat, bahkan bagi orang yang baik sekalipun punya keinginan untuk kembali pada dunia. Kenapa? Yang maksiat jelas Pak, ingin kembali ke dunia karena apa? Menyesal. Kenapa kok nggak baik dari dulu? Kenapa saya kok tidak ibadah? Yang baik pun ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki kualitas kebaikannya. Kenapa kok saya ibadahnya cuma segitu ya? Coba seandainya saya dulu begini. Kenapa kok saya dulu cuma sholatnya segitu ya? Kenapa kok begitu? Semuanya menyesal. Kemudian la'alli a'mal sholihan fi ma taraktu kalla. Ya, semoga saya bisa melakukan amal yang soleh dari apa yang saya tinggalkan. Kalla, tidak, kata Allah, enggak mungkin. Kalau sudah mati, sudah mati. Selesai, episode itu selesai, masuk kepada yang lain. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya dia hanya kata-kata yang diucapkan oleh yang mengatakan tadi. Ya Rabb, saya ingin kembali, la'alli a'malu sholihan, semoga saya bisa perbaiki beramal soleh. Kata Allah, itu tidak mungkin. Itu hanya kata-kata basa-basi kalau bahasa kita ya. Itu kata-kata lebay aja kalau bahasa kita itu. Kalau balik pun ya kembali aja, masih lagi dan gak boleh lagi gitu. Kalau balik lagi ya enggak, karena dulu begitu ya juga balik juga akan begitu. Banyak dari kita ketika hadir ke pengajian, tegur orang, iya saya tobat, balik ke rumah balik lagi. Kalau Bapak ingin tahu, kalau ketemu sama orang-orang yang pecandu, begitu. Ada yang pecandu, ketika dia sudah kena masalah, pasti dia akan tobat, balik ke rumah beli lagi Pak. Sama juga begini. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu secara bahasa adalah pemisah. Barzakh itu sekat. Cuma dalam istilah agama, barzakh itu diartikan sebagai alam yang memisah antara akhirat dan dunia. Jadi ada dunia, kemudian disusul dengan kematian, sebelum nanti dibangkitkan hari kiamat, ada alam pemisah. Alam apa itu? Alam kubur. Nanti di situ dikubur, di situ ditunggu tuh. Yang baik ya enak, yang tidak baik, naudzubillah, sudah dimulai pemanasan di sana Pak. Jadi siksaannya dimulai di sana, pemanasan dulu. Kemudian dibangkitkan semakin parah siksaannya sampai ke puncaknya di kuburan, naudzubillah. Puncaknya di neraka, naudzubillah. Kemudian ini semuanya ayat ini menjelaskan tentang konsekuensi dari setelah meninggal itu. Baik, ini saya langsung percepat biar kita bisa mengcover semuanya. Ada ayat lain, Allah mengatakan ayat terakhir, bahwa ta'ala yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Shalihin.
Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini sebuah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu memancing kita. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka zikir kepada Allah? Allah mengatakan kita, apa enggak cukup kalian ini, ke kita semuanya termasuk ke saya, enggak cukup kalian ini lalai di dunia, enggak cukuppah kalian itu sibuk dengan uang, dengan materi? Bukankah sudah sampai waktunya untuk zikir kepada Allah? Kalau kita mengkaji ayat ini, memang ada sebuah cerita yang luar biasa. Kalau kita mendengar kata-kata nama Fudail bin Iyad, pasti kita akan mengingat sosok yang zahid luar biasa, zuhud luar biasa. Beliau karakternya orang yang takwa, orang yang zuhud, orang yang jauh dari dunia. Cuma sebelum itu Bapak, Fudail bin Iyad ini dulunya adalah begal. Dia perampok, begal. Dia kalau ada orang yang jalan di tengah gurun pasir, dia rampok gitu, begal. Sampai-sampai semua orang takut ke Fudail bin Iyad. Kalau mau jalan malam, hati-hati loh ada Fudail gitu. Kalau mau berangkat jalan, hati-hati ada Fudail nanti loh gitu. Saking luar biasanya, saking terkenalnya dia begal. Bahkan ibu-ibu di zaman itu, kalau nakutin anaknya, kalau di sini kan ditakut-takuti dengan apa? Dengan pocong kan. Awas hati-hati ayah ada pocong gitu. Awas nanti ada ini kan gitu. Di zaman itu, awas nanti ketemu Fudail loh gitu. Anak takut semuanya. Karakter yang luar biasa ditakuti karena saking luar biasanya Fudail ini menjadi perampok. Satu ketika Fudail ini melihat seorang perempuan. Nah, biasa Pak, kadang-kadang hidayah itu datangnya beda-beda. Ada yang dari perempuan, ada yang dari majelis taklim, ada yang juga dari kasus-kasus yang lain. Nah, Fudail melihat seorang perempuan, dia senang, jatuh cinta, kemudian bermaksud melamar. Perempuan tadi jelas gak mau dong masa dilamar sama begal kan gitu, dilamar sama perampok kan gitu. Kalau yang ngelamar pakai peci jamaah masjid pasti mau kan gitu. Tapi yang ngelamar begal mah gak mau. Karena Fudail itu merasa orang preman ya. Dia gak mau rumahnya saya troni gitu katanya. Nah, pada satu malam Fudail ini dicari rumah perempuan tadi, lompat pagar, ingin ya maaf ya, ingin menggoda perempuan tadi. Ketika sudah lompat, si perempuan ternyata sedang bangun malam, sholat, dia menghadap kiblat, kemudian membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah sampai waktunya bagi orang beriman kepada Allah untuk khusyuk hatinya berzikir kepada Allah? Maka Fudail bin Iyad mendengar itu seketika, ya Rabb saya bertobat, ya Rabb saya bertobat. Dia pulang, kemudian mandi, kemudian ke masjid, kemudian sholat, kemudian menjadi orang zuhud luar biasa. Sudahkah sampai waktunya untuk kamu bertobat wahai Fudail? Ya Rabb, begitu seolah-olah. Maka ini juga kita, bagi kita yang sibuk dengan luar biasa dengan hal-hal duniawi, maka Allah mengatakan kepada kita, sudah sampai waktunya. Apakah tidak cukup kamu sibuk dengan duniawi? Tidak cukup. Apakah kalian tidak cukup dengan sibuk dengan hal-hal yang duniawi? Kadang-kadang banyak orang yang sibuk punya hobi misalnya luar biasa sampai lupa sholatnya. Sibuk punya hobi misalnya memelihara hewan, kadang-kadang motor, kadang mobil dan lain sebagainya, sampai lupa beribadah kepada Allah. Maka Allah selalu mengatakan, tidakkah cukup bagi kamu sudah sampai waktunya untuk khusyuk kepada Allah? Wa ma nazala al-haq, dan juga apa yang turun dari kebaikan. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabli fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah sama seperti orang-orang yang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka panjang waktunya sampai hati mereka menjadi keras. Jangan sampai karena kepanjangan hidup dunia ini kemudian menjadi lalai,
kemudian hatinya menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka orang yang fasik. Baik, ini ayat-ayatnya. Kata Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayatnya dalam bab ini banyak dan kemudian sudah masyhur. Baik, kita pindah kepada hadisnya, karena memang Riyadhus Shalihin memang kitab hadis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan beliau tidak menukil kecuali hadis-hadis yang sahih, minimal menurut beliau. Maka jika kita mengutip hadis dari Riyadhus Shalihin, kita sudah memastikan ini minimal sahih menurut Imam Nawawi. Hadis pertama, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau disebut Ibnu Umar, anaknya Umar, itu namanya Abdullah. Jadi Umar itu punya anak banyak. Cuma yang paling menonjol sehingga disebut kalau anaknya Umar ya namanya Abdullah ini. Qala Abdullah bin Umar, beliau termasuk sahabat yang sighar, yang kecil. Ketika ketemu Rasulullah itu masih muda. Faqala, dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibi. Rasulullah itu suatu ketika pernah mengambil pundak saya gitu. Jadi Abdullah bin Umar, beliau berdiri atau berjalan, kemudian diambil pundaknya Rasulullah, dirangkul bahasa kitanya. Karena dalam bahasa yang lain, dalam hadis yang lain, bimangkibayya. Jadi dua-duanya diambil, dirangkul. Ini menandakan dalam kitab Rasul Mu'allim, Rasulullah itu cara bersikap anak-anak luar biasa. Bapak, ibu, anak itu diperlakukan luar biasa lembut. Ketemu anak kecil dirangkul oleh Rasulullah, kemudian diajak bicara. Jangan dibentak, Pak, dikit-dikit dibentak ya. Kadang-kadang ada anak yang tidak mempan kecuali dibentak ya. Ya dibentak, itu nggak ada masalah. Cuma jangan tiap hari dibentak terus juga. Anak-anak dibiasakan ke masjid, dibiasakan ke masjid. Tapi anak-anak kita, kalau kita bawa ke masjid, kita bertanggung jawab masing-masing satu-satu. Kita pegang anak kita. Karena kalau bukan kita yang negur, siapa lagi? Tapi kalau anak itu sudah gabung bareng sama anak-anak, pasti akan ramai, itu jelas. Yang salah siapa? Enggak salah anaknya. Memang dunia anak-anak itu dunia bermain. Ketika dibawa ke masjid, maka setiap orang tua yang bawa itu bertanggung jawab. Bawa di pinggirnya satu-satu. Begitu. Maka Rasulullah mengambil pundaknya Ibnu Umar. Faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabiilin. Kata Rasulullah, jadilah kamu wahai Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah kamu orang yang gharib. Siapa gharib? Orang yang asing. Gharib itu adalah orang yang bepergian, bukan tempat tinggal dia, itu gharib namanya. Au abiru sabilin, kemudian Rasulullah dipertegas, au abiru sabilin, atau sekedar melintasi jalan. Jadilah kalian, dan pesan ini walaupun dikatakan kepada Ibnu Umar, ini pesan ke kita semuanya. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing ataupun hanya melewati atau sekedar melintas jalan, begitu. Maka begini ya Pak Ibu, kalau kita dunia ini menjadi orang yang asing, pasti kita tidak akan pernah sibuk untuk mengumpulkan duniawi, kan? Karena begini, contohnya begini, kita tinggalnya di Tangsel ini, kemudian suatu ketika harus punya tugas pergi ke Surabaya. Di Surabaya cuma 3 hari. Apakah di Surabaya nanti kita akan beli apartemen, kemudian beli perabotannya lengkap, kemudian 3 hari tinggalkan? Enggak kan Pak ya? Kita pergi ke Surabaya nih hanya 3 hari. Apakah kita di sana nanti akan membeli lemari, membeli kulkas? Kenapa? Setelah 3 hari kita tinggalkan, kita balik lagi ke sini. Sama dunia ini. Kita ini hanya lahir, kemudian punya fase. Setelah lahir, kemudian jadi anak-anak, dewasa, meninggal, lewat saja. Maka jangan kita dunia ini mengumpulkan harta, kemudian buat rumah sebesar-besarnya, kemudian mobil sebanyak-banyaknya. Padahal kita hanya lewat di dunia ini, lewat saja. Awal sambil sekedar lewat. Kita mau pergi ke Lampung, kemudian lewat ke Merak gitu, di Merak. Kita beli barang-barang banyak sekali, makanan kita borong misalnya, kemudian beli lemari, beli ini. Buat apa?
Kita kan nanti di Merak nggak ditinggal juga, kemudian ke Lampung gitu, hanya sekedar lewat. Cuma karena kita ngerasa kelamaan dunia ini 60 tahun, 50 tahun, kita ngerasa bahwa akan hidup selamanya dunia ini.